Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan materi kali ini, yaitu sekilas pengetahuan tentang surat. Kenapa kita mempelajari sekilas tentang surat? Karena sebentar lagi kalian akan belajar membuat surat. Meskipun yang sebenarnya surat ini sudah ada di materi korespondensi. Tapi ini hanya cuplikan saja sekilas untuk mengawali kita nanti akan masuk ke aplikasi pengolah kata pada mapel Simkomdik. Ya, jadi ini harus tetap kita pelajari meskipun hanya sebentar atau sedikit, sekilas saja. Nah, ini anak-anak pengetahuan sekilas pengetahuan tentang surat ini penting untuk kita ketahui. Apa sih surat itu? Kita mulai dari pengertian surat lebih dahulu. Ada beberapa definisi atau pengertian tentang surat. Yang pertama, kita melihat dari definisi menurut Kamus Bahasa Indonesia, edisi kedua cetakan ketiga tahun 1994. Di sini didefinisikan bahwa kata surat memiliki arti kertas dan sebagainya yang bertulis, atau secari kertas dan sebagai tanda atau keterangan, atau sesuatu yang ditulis. Ini merupakan pengertian secara umum. Sedangkan pengertian surat dalam lingkup administrasi ialah suatu alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau warta secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Jadi kalau disingkat menurut pengertian ini, surat itu adalah kertas yang bertuliskan atau secari kertas yang berisi tulisan. Tapi kalau dalam lingkup administrasi, surat itu merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau warta secara tertulis. Dari siapa? Dari satu pihak kepada pihak lain. Oke, kemudian kalau kita tinjau dari pengertian menurut Wikipedia Indonesia. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Jadi kalau kita lihat di sini hampir ada kesamaan dengan pengertian menurut lingkup administrasi, yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, kalau menurut Y.S. Mario pada tahun 2000, surat ialah suatu alat komunikasi tertulis atau sarana yang digunakan untuk dapat menyampaikan sesuatu informasi ataupun pernyataan dengan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Nah, dari tiga pengertian ini sebenarnya intinya apa, anak-anak? Surat merupakan alat komunikasi tertulis. Itu kalau dibuat mudahnya kita berpikir. Jadi, tapi kamu mungkin juga bisa punya pendapat lain, tergantung dari apa kamu pernah melihat surat, terus kegunaan surat dan sebagainya, sehingga kamu bisa menyimpulkan sendiri, bisa mendefinisikan sendiri. Nah, ini kalau menurut kamus, menurut administrasi, maupun menurut Wikipedia dan para ahli. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah apa sih tujuan orang menulis surat itu? Kalau kalian menulis surat untuk apa tuh?
Punya tujuan ya. Pasti setiap orang kalau menulis surat pasti punya tujuan. Nah, di antaranya tujuannya adalah satu, untuk menyampaikan informasi. Informasi itu apa? Apa saja. Bisa itu ajakan, bisa itu pengumuman, bisa itu ide, gagasan, pernyataan, permohonan, ya, pemberitahuan. Jadi yang dimaksud informasi itu banyak anak-anak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan isi hati penulis. Jadi menyampaikan maksudnya apa? Misalnya kalian menulis surat kepada orang tua. Misalnya pas jauh dari orang tua, sedang di luar kota, sedang sekolah atau kuliah, menulis surat. Apa maksud isi hatimu? Gitu ya, untuk disampaikan kepada orang tua. Yang ketiga, mempercepat cara berkomunikasi. Anak-anak, dulu surat itu merupakan alat yang paling cepat untuk berkomunikasi. Jadi, misalnya kita tidak bisa hadir, itu dengan surat itu akan lebih cepat hadir. Ya. Kemudian, yang keempat adalah menghemat waktu, biaya, maupun tenaga. Kita contohkan misalnya kalau menghemat waktu. Misalnya mau bertemu dengan pejabat di Surabaya atau Jakarta. Maka kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk pergi ke Jakarta. Kita butuh biaya untuk pergi ke Jakarta. Dan kita perlu tenaga yang ekstra untuk pergi ke Jakarta. Tapi dengan adanya surat, maka cukup dengan surat kita tidak usah perlu ke Jakarta. Jadi seperti itu anak-anak ya. Inilah tujuan menulis surat diantaranya seperti itu. Kita lanjutkan lagi tentang fungsinya. Fungsi surat itu banyak anak-anak. Ya. Ada sebagai alat penghubung secara tertulis. Jadi kalau misalnya itu surat informasinya itu tidak tertulis, mungkin itu bukan surat. Bisa saja dalam bentuk yang lainnya. Yang kedua, surat itu berfungsi sebagai bukti hitam di atas putih yang memiliki kekuatan hukum. Artinya, surat itu dibuat secara resmi ya, oleh yang membuat atau pengirim surat. Nah, karena resmi, maka dia memiliki kekuatan hitam di atas putih, ya, punya kekuatan hukum. Karena di dalam surat itu ada nama pejabatnya, ada tanda tangannya, kemudian diberi stempel atau dibubuhkan stempel. Berarti surat dianggap sah secara hukum. Kemudian berfungsi sebagai alat pengingat bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Ingat bahwa ingatan kita itu sangat terbatas anak-anak. Misalnya di sekolah atau di kantor, kita itu tidak akan mampu mengingat segala kejadian atau segala bentuk data, informasi yang kita terima atau yang berada di lingkungan kerja kita. Oleh karena itu, salah satu alat pengingatnya, bila kita lupa, maka kita bisa membuka kembali surat tersebut dengan mencari masalahnya. Seperti itu. Kemudian, yang keempat, sebagai bukti sejarah atau historis. Kenapa kok sebagai bukti sejarah atau historis? Anak-anak, surat itu memiliki nomor surat, memiliki tanggal surat, memiliki ada bulan di dalam tanggal surat, ada tahun. Berarti kalau surat itu disimpan dari waktu ke waktu, maka bisa dijadikan sebagai bukti sejarah. Misalnya, surat itu tanggal berapa? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tentang apa itu? Nah, kita bisa melihat seperti itu. Makanya, ini fungsi surat sebagai bukti sejarah atau historis. Berikutnya sebagai bahan dokumentasi. Surat yang diterima dari perusahaan atau instansi lain
itu tidak lantas dibuang begitu saja anak-anak. Meskipun surat itu sudah ditindaklanjuti dan kegiatannya sudah dilaksanakan. Tapi tetap harus disimpan sebagai dokumen. Sehingga nanti ini berkaitan dengan yang nomor 3, jika sewaktu-waktu dibutuhkan, maka surat masih ada. Itu yang dimaksud dengan sebagai bahan dokumentasi. Yang berikutnya adalah surat sebagai duta atau wakil dari seseorang atau instansi. Jika seseorang yang diundang oleh pihak lain, terus kita tidak bisa hadir, maka kita bisa mengirimkan surat sebagai bentuk perwakilan bahwa kita memberitahu bahwa kita tidak bisa hadir, sehingga dengan surat itu sudah cukup terwakili. Berikutnya adalah sebagai jaminan keamanan dalam melakukan aktivitas. Anak-anak ini berlaku kalau di lingkungan kantor, di lingkungan perusahaan, di lingkungan pemerintahan. Jadi kalau kita bekerja, misalnya ditugaskan ke luar kota, ke luar negeri, maka sebagai jaminan keamanannya adalah membawa surat perintah atau surat tugas atau surat perintah perjalanan dinas. Dengan membawa itu, maka seandainya ada sesuatu di tengah jalan, ada razia atau pemeriksaan, maka kita akan menjadi aman dan kita tidak akan terkena masalah. Berikutnya, sebagai barometer maju mundurnya suatu kantor. Barometer itu alat ukur anak-anak. Jadi surat itu bisa berfungsi sebagai alat ukur. Untuk mengukur apa? Bukan berarti mengukur suhu badan, bukan untuk mengukur tinggi badan, bukan itu maksudnya. Mengukur maju mundurnya suatu kantor. Dari mana bisa tahu bahwa kantor itu maju atau mundur? Tentunya bisa dilihat dari berapa banyak jumlah surat yang masuk maupun keluar dari kantor kita atau dari perusahaan kita. Semakin banyak surat masuk, semakin banyak surat keluar, itu menandakan bahwa sebuah perusahaan atau kantor berarti semakin maju, semakin besar. Tapi semakin sedikit surat yang kita terima, sedikit surat yang kita kirimkan, maka itu menunjukkan bahwa perusahaan kita tidak maju atau kurang maju. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai media dalam berkomunikasi. Jadi karena tadi sebagai alat komunikasi, tentunya media. Media itu sarana atau alat. Jadi kita berkomunikasi menggunakan alat berupa surat. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi surat itu banyak fungsinya ya. Oleh karena itu kita wajib tahu. Kalau kamu tidak masuk sekolah, juga harus mengirimkan surat. Kalau kamu tidak masuk kerja, harus mengirimkan surat. Kalau misalnya kamu kerja ingin melakukan cuti atau mengambil cuti, maka kamu juga harus membuat surat dan seterusnya. Itulah diantaranya adalah fungsi surat. Berikutnya adalah jenis surat. Surat itu jenisnya banyak anak-anak ya. Bisa ditinjau dari sifat isi dan asalnya, dari bentuknya, dari keamanannya, dan sebagainya. Tapi di sini hanya saya kutipkan jenis surat berdasarkan sifat isi dan asalnya. Yang pertama adalah jenis surat berdasarkan isi, sifat isi, dan asalnya, yaitu surat pribadi atau privat. Ini adalah surat yang berisi tentang kepentingan pribadi. Nah, surat pribadi ini atau privat ini ada dua anak-anak. Satu surat pribadi yang berisi tentang kekeluargaan. Satu adalah surat pribadi yang berisi kepentingan pribadi tapi berhubungan dengan masalah di kantor atau di perusahaan. Jadi tidak mengandung unsur kekeluargaan. Yang kedua adalah surat resmi. Surat resmi itu surat yang dibuat oleh organisasi atau lembaga-lembaga yang resmi.
Kemudian ada surat sosial. Surat sosial ini adalah surat yang isinya tentang masalah sosial dan dibuat oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan kemanusiaan, permohonan bantuan kemanusiaan oleh lembaga-lembaga sosial yang menangani masalah kemanusiaan. Kalau surat resmi berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah surat niaga. Ini tentunya namanya niaga itu hubungannya dengan dagang atau perniagaan atau perekonomian. Nah, ini suratnya disebut surat niaga. Surat niaga itu ada buahnya anak-anak. Ada surat perkenalan perusahaan, perkenalan produk, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat pengiriman barang, dan seterusnya yang nanti kamu akan pelajari tersendiri di mapel korespondensi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah surat dinas. Surat dinas itu surat yang dibuat oleh instansi pemerintah. Jadi instansi yang di bawah naungan pemerintah. Ya, misalnya pemerintah kabupaten, misalnya dinas perhubungan, misalnya dinas kesehatan, misalnya dinas pendidikan, misalnya dinas lingkungan hidup. Itu semua suratnya termasuk surat dinas. Nah, bedanya dengan surat resmi apa anak-anak? Kalau surat dinas pasti surat resmi, tetapi kalau surat resmi belum tentu surat dinas. Karena lembaga yang membuatnya adalah berbeda. Kalau yang surat dinas itu khusus yang dibuat oleh instansi pemerintah, anak-anak ya. Kalau resmi oleh perusahaan atau lembaga-lembaga yang resmi seperti organisasi dan sebagainya, partai politik dan sebagainya itu. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah jenis surat yang berdasarkan sifat isi dan asalnya. Kita lanjutkan ke jenis kertas surat. Kalau kita membuat surat kan harus ada kertasnya ya anak-anak ya. Harus tahu juga jenis kertasnya. Yang pertama adalah bond paper atau HVS ya. HVS ini ada HVS A4. HVS A4 60 gram, 70 gram, dan 80 gram. Ini HVS macam-macam. Kemudian ada bank paper. Bank paper ini adalah jenis kertas surat yang dulu biasanya digunakan untuk membuat surat yang berangkap, ya, yang diketik satu kali tapi berangkap 3 atau 4 gitu. Surat yang pertama adalah surat aslinya, maka surat yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sebagai tembusannya. Kemudian ada duplicating paper atau stencil duplikator. Ini adalah jenis kertas surat yang digunakan untuk menggandakan naskah atau dokumen atau surat. Kalau ini kalian biasanya menyebutnya kertas buram atau kertas CD. Biasanya yang warnanya agak keburam-buraman. Kalau kamu ujian biasanya digunakan untuk hitung-hitungan atau ijiran dalam bahasa Jawanya. Nah, itu berarti duplicating paper atau stencil duplikator. Karena ini dulu untuk menggandakan soal ujian, menggandakan surat dan sebagainya. Tapi seiring perkembangan zaman, duplicating paper ini tidak lagi digunakan untuk itu. Ya. Tidak lagi digunakan untuk menulis surat, untuk menggandakan dokumen, karena sekarang semuanya serba asli. Karena sudah komputerisasi. Ya. Kemudian ada air mail paper. Ini dulu ada jenis kertas surat yang bisa dibeli di kantor pos. Itu gambarnya, pinggir-pinggirnya itu ada yang
apa itu lorek-lorek biru putih, merah. Nah, itu air mail paper. Kertasnya juga seperti itu, juga digunakan untuk menulis surat. Kemudian ada kertas tulis bergaris. Seperti kalau kalian punya buku besar itu bisa digunakan untuk menulis surat. Bisa juga buku tulismu yang biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas, itu juga bisa digunakan untuk menulis surat. Itu diantaranya adalah jenis kertas surat yang kita kenal. Apa jenis kertas itu masih ada, Bu? Ada, tapi yang kaitannya dengan surat, ya sementara yang sering kita dengar, sering kita yang familiar itu adalah bond paper, bank paper, duplicating paper, air mail paper, dan kertas tulis bergaris. Kita lanjutkan ke ukuran kertas surat. Ukurannya apa saja, atau paper size anak-anak ya, paper size. Macamnya ada ukuran folio. Ini kalian harus benar-benar tahu atau paham tentang ukuran kertas surat folio. Itu ukurannya 21 cm kali 33 cm. Itu untuk ukuran folio. Makanya kalau kita mau beli kertas surat ukuran apa? Folio, atau kadang sering disebut F4. Karena folio itu disebut juga ukuran F4. Kemudian yang kedua adalah ukuran A4. A4 itu 21 cm kali 30 cm yang biasanya digunakan untuk membuat surat atau membuat laporan-laporan secara resmi. Untuk laporan PKL, untuk laporan penggunaan uang, untuk penulisan karya-karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Kemudian ada ukuran kuarto atau letter. Ini hampir sama dengan ukuran A4, cuma beda 2 cm anak-anak. Kalau ukuran kuarto atau letter 21 cm kali 28 cm. Sebenarnya yang asli sebagai kertas surat itu ya ini, karena namanya letter untuk membuat surat. Tapi sekarang semuanya sudah yang umum menggunakan A4. Kemudian ukuran legal. Ukuran legal ini ukuran 21 cm kali 35. Ini agak panjang dari folio. Jadi lebih panjang 2 cm dari folio. Ini juga digunakan untuk mengetik dokumen-dokumen yang asli yang digunakan di lingkungan kerja perkantoran. Tapi yang umum kalau legal itu jarang dipakai anak-anak. Yang umum folio sama A4. Yang umum dipakai di perkantoran atau di lembaga-lembaga pendidikan, di perusahaan, dan sebagainya. Kemudian ada ukuran kertas double folio. Karena namanya double folio, berarti 2 kali folio. 42 cm kali 33 cm. Jadi misalnya kamu punya buku besar itu, pas kamu ambil tengah-tengahnya itu, kamu ambil terus kamu buka gitu, kamu buka maka akan berukuran 42 kali 33 cm. Berikutnya adalah ukuran A5, 21 kali 30. Ini separuhnya dari A4 anak-anak. A4, kemudian kalau dibagi 2, maka ukurannya menjadi 21 kali 15. Itu untuk kepentingan surat-surat tertentu. Kemudian ada ukuran A6. Ukuran A6 itu 11 kali 15 cm. Itu kira-kira untuk golongannya nota, untuk memo, itu sering menggunakan kertas ukuran 11 cm kalau kali 15 cm. Ini biasanya seperempat dari folio atau seperempat dari folio. Kemudian kita lanjutkan bagian-bagian surat. Apa bagian-bagian surat? Ada kepala surat. Kepala surat itu adalah merupakan bagian surat yang paling atas.
di mana di dalam kepala surat itu ada nama perusahaan atau nama kantornya, nama cabangnya, kemudian nama alamatnya, nomornya, nomor telepon, alamat email, alamat website. Nah, itu ada logo. Nah, seperti itu. Itu ada di kepala surat. Yang kedua adalah tanggal surat. Tanggal surat itu digunakan untuk menunjukkan kapan surat itu dibuat dan kapan harus dibalas. Kemudian nomor surat. Nomor surat itu digunakan untuk mengetahui surat itu sudah dibuat untuk yang keberapa. Surat keluar yang keberapa. Jadi harus ada nomor surat. Nomor surat itu di dalamnya terdiri dari nomor surat itu sendiri, kemudian kode klasifikasi, kemudian ada bulan dan ada tahun. Itu di dalam nomor surat. Lebih jelasnya nanti anak-anak silakan buka bukunya korespondensi karena ini ada di materi korespondensi, nanti lebih dalamnya di sana. Kalian mengupas di materi korespondensi. Kemudian ada alamat dalam surat atau disebut dengan inside address. Jadi alamat dalam surat itu merupakan alamat yang akan dituju surat itu dikirim ke siapa. Nah, itu namanya alamat dalam surat. Berikutnya adalah perihal surat atau hal surat, yaitu isi ringkas kalimat ringkas yang digunakan untuk menunjukkan tentang apa surat itu isinya secara singkat, padat, jelas. Jadi sebelum membaca isinya, kita yang menerima surat sudah punya gambaran. Surat apa? Oh, permohonan. Surat apa? Oh, pemberitahuan. Surat apa? Oh, pengumuman. Oh, surat apa? Undangan. Nah, seperti itu. Jadi meskipun belum tahu isinya secara keseluruhan, tapi kita tahu halnya tentang apa. Oke, kemudian terus salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya dengan hormat. Ibu ketua yang saya hormati, tuan atau nyonya yang saya hormati, seperti itu adalah salam pembuka. Kalau surat-surat pribadi atau surat privo atau surat niaga kadang-kadang diberi kalau menunjukkan bahwa orang muslim ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk adalah salam pembuka. Kemudian alinea pembuka. Alinea pembuka itu adalah paragraf yang menyatakan pembukaan dari sebuah surat. Jadi isinya pengantar sebelum masuk ke isi surat. Kemudian langsung setelah alinea pembuka, kemudian isi surat atau inti dari surat. Misalnya kalau undangan, inti dari isi surat ya berarti harinya kapan, tanggalnya kapan, tahun berapa, di mana letaknya, kegiatannya apa, pakai pakaian apa. Nah, itu intinya kalau ada surat undangan. Kalian sering lihat juga kan surat undangan? Misalnya undangan ulang tahun, kalau surat pribadi ya. Undangan pernikahan, orang tua kita kalau diundang itu pasti ada. Kemudian alinea penutup. Alinea penutup ini adalah alinea yang menyatakan bahwa itu sudah akhir dari isi surat. Biasanya alinea penutup itu berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan harapan-harapan kerjasama atau menjalin komunikasi yang akan datang. Meskipun secara nyata sebenarnya tidak salah, tapi sebagai etika maka juga ada permintaan maaf. Seperti alinea pembuka juga gitu, etikanya ada pengantar dulu sebelum ke isi. Kemudian isi baru alinea penutup. Itu sebagai etikanya seperti itu. Kemudian salam penutupnya ini berarti hormat kami kalau di itu ya, hormat kami atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu adalah salam penutup. Kemudian bawahnya lagi ada nama perusahaan ditulis, kemudian ada tanda tangan dari pejabat yang bertanggung jawab atas surat itu, kemudian ada nama terang dari pejabat itu, kemudian
ada nama jabatannya, dan nanti dibubui stempel. Kemudian tembusan. Tembusan itu artinya surat itu selain ditujukan kepada orang yang tertera di dalam alamat dalam surat, maka harus atau wajib diketahui oleh orang lain atau pejabat lain yang berkaitan dengan isi surat. Berarti harus ada tembusan. Kemudian ada inisial. Inisial itu adalah huruf inisial yang menunjukkan siapa yang pengonsep dan pengetik surat. Sehingga apabila ada kesalahan pada surat, maka orang yang bertanggung jawab adalah orang yang memiliki inisial di dalam surat tersebut. Nah, itu anak-anak secara singkat bagian-bagian surat. Secara lengkapnya silakan nanti pelajari di buku korespondensi pada mapel korespondensi. Berikutnya adalah bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat diantaranya adalah ada bentuk lurus penuh atau full block. Ya, full block. Itu di mana setiap bagian surat itu ditulis lurus dari tepi sebelah kiri. Contohnya ini. Ya. Contohnya ini saya linkkan dengan sketsa bentuk surat. Nah, seperti ini. Ini lurus penuh. Ya. Ini, anak-anak. Nah, ini. Kalau dulu sebelum ada komputer, kalau lurus penuh ini sampai kopnya saja ditulis dari sebelah kiri sini anak-anak dulu. Tapi seiring perkembangan waktu, akhirnya perkembangan zaman, perkembangan kemajuan, ini kemudian terus diletakkan di tengah. Jadi ini, kopnya di tengah, tapi yang lainnya ditulis dari tepi sebelah kiri. Mulai dari tanggal, kemudian nomor, lampiran, hal, alamat dalam, salam pembuka, alinea pembuka, alinea inti atau isi, alinea penutup, salam penutup, kemudian nama organisasi, tanda tangan, nama terang, kemudian nomor NIP dan sebagainya, tembusan, terus inisial, semuanya ada di sebelah kiri. Ini untuk surat yang berbentuk full block style. Nah, ini bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua adalah bentuk lurus. Kalau bentuk lurus, nah bentuknya seperti ini. Ini anak-anak bentuknya lurus. Kalau lurus ya, bedanya apa? Tanggal bulan tahunnya ada di sebelah kanan. Yang lainnya sama dari kiri semua. Kemudian ini salam penutupnya di sebelah kanan. Terus ininya, salam penutup. Penanggung jawab surat ya. Penanggung jawab surat ada di sebelah kanan. Tembusan di kiri, inisial di kiri. Ini yang membedakan antara bentuk lurus penuh dengan lurus. Hanya berbeda di sini aja dan di sini. Yang lainnya sama. Nanti harus kamu, kamu ingat-ingat. Kalau dalam bahasa Jawa, kamu titeni bedanya di mana. Kemudian yang ketiga adalah bentuk setengah lurus atau semi block style. Semi block style ini sketsanya seperti ini. Nah, ini. Semi block style seperti bentuk lurus, tetapi tiap awal paragraf itu masuk 5 karakter. Jadi masuk 5 ini. Paragraf alinea pembuka masuk. Alinea isi masuk. Alinea penutup juga masuk. Sementara penanggung jawab surat juga ada di sebelah kanan. Ini yang membedakan surat bentuk lurus dengan setengah lurus. Kemudian yang keempat adalah bentuk lekuk atau indented style. Bentuk lekuk atau indented style. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kop tetap di tengah-tengah.
tanggal di sini. Nah, di dalam ini alamat dalam surat ini masuk 5. Terus masuk lagi 5. Tiap-tiap awal paragraf masuk 5. 5 karakter ya. Ini yang membedakan bentuk semi block style dengan indented style. Yang lainnya sama, berada di kanan semua. Ini tembusan tetap kiri, inisial juga tetap di kiri. Nanti kamu betul-betul kamu amati nanti ya. Jadi nanti kalau ada tugas untuk membuat surat, kamu harus bisa. Kemudian yang keempat adalah bentuk paragraf menggantung. Waduh, maaf tulisannya salah ini ya. Bentuk menggantung atau hanging paragraf. Nah, ini. Jadi yang menggantung yang masuk 5 itu adalah isinya paragraf ya. Kalau tadi indented kan awal paragraf. Kalau ini isinya paragraf yang masuk ini, yang menggantung. Yang lainnya sama. Ini tetap di kanan, ini tetap di kiri. Bedanya di situ kalau menggantung ini. Ya. Paragrafnya yang menggantung. Itu untuk yang bentuk menggantung. Kemudian berikutnya adalah bentuk resmi atau official. Bentuk official atau bentuk resmi. Nah, ini agak beda anak-anak ya. Nah, ini. Jadi kopnya ada di tengah-tengah. Kemudian misalnya kalau ditarik garis lurus gitu, maka ini tanggalnya mulai dari tengah ini masuk 5 ya. Ini juga ini alamat dalam suratnya di sini. Salam pembukanya di sini. Tiap-tiap paragraf masuk 5. Ini. Terus penanggung jawab surat ada di sebelah kanan. Yang lainnya sama. Nah, ini adalah bentuk official. Jadi alamat dalam surat ada di sebelah kanan anak-anak ya. Kalau yang lain tadi kan di sebelah kiri semua. Ini yang official ada di sebelah kanan. Nah, anak-anak, sebenarnya bentuk-bentuk surat itu tidak hanya ini saja, anak-anak. Tapi yang umum dan sering digunakan adalah di antara ini. Ada bentuk square atau persegi panjang, ada bentuk British, ada bentuk American, ada bentuk yang sudah dimodifikasi dari ke-6 bentuk ini. Tapi yang harus kalian pahami minimal ini, maka nanti pengembangannya kamu akan tahu. Sebenarnya bentuk surat itu tidak hanya 6 macam saja. Nah, anak-anak, ini tentang bentuk surat. Kita lanjutkan. Di terakhir slide-nya adalah terima kasih atas perhatiannya. Jadi dengan demikian anak-anak, namanya sekilas tentang pengetahuan surat, isinya ya singkat saja. Tapi yang penting kalian memahami, nanti silakan dipelajari lebih dalam lagi di materi korespondensi, mata pelajaran korespondensi. Jadi nanti kalau misalnya kita di Simkomdik juga akan membuat surat juga anak-anak secara komputerisasi. Makanya kalian harus ini semua harus bisa semuanya. Nah, saya kira itu anak-anak sekilas tentang pengetahuan surat. Ada silahkan dicermati, dibaca, dicermati, dipahami, dan nanti pada saat membuat surat kalian sudah tahu atau sudah bisa. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Silahkan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.